Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir kata. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di sore hari ini, Senin pukul 17. Seperti biasa di program acara live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Nah, Alhamdulillah seperti yang Anda saksikan, Ustaz Zuna sudah bersama kita di sini. Nanti kita bisa curhat segala macam mengenai, perhatikan, mengenai tentang ilmu waris mewaris seperti itu ya. Fikih Praktis Ilmu Waris sesuai dengan judulnya. Dan pemirsa, acara ini juga direlay oleh radio-radio anggota Artvisi ya. Radio-radio anggota Artvisi saya coba bacakan ya secara singkat adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, berikutnya Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Gema FM Bontang, berikutnya Radio Tuah FM Riau, lantas Radio Izzaatul Khair Ponorogo. Nah, itulah list atau daftar radio yang merelay langsung acara ini. Alhamdulillah. Bagi pendengar radio yang ingin bertanya di nomor telepon 021 212 32333. Kami ulang ya, 021 212 32333. Alhamdulillah. Nah, lengkap sudah informasi dari saya. Sekarang saatnya kita menyapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Lama tak suah nih. Itu yang menghilang. Oh iya, Anda menghilang, Ustaz. Iya. Maafin ya, Ustaz. Anda minta maaf menghilang. Kalau nggak dimaafin gimana? Aduh, jangan gitu dong, kan paling bagus maafin orang. Nah, Ustaz, ini kita sudah bersama pemirsa televisi dan pemirsa radio dan pemirsa sosmed, Ustaz. Paling banyak itu, Ustaz. Alhamdulillah. Gini, Ustaz, kami mau untuk di awal acara ini kita ingin minta nasihat sebetulnya, tapi sudah tersela telepon ya, apa Ustaz, gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung hajar, Ustaz. Langsung. Berangkat. Coba kita sapa penelponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum, Pak. Iya, alhamdulillah. Dari Ibu siapa di mana? Dari Gina di Garut. Ibu Gina di Garut. Silakan Ibu Gina, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz? Iya, Pak Ustadz, mau bertanya. Ibu Gina, televisinya, volume televisi mohon dikecilkan ya. Volume televisi atau volume gadgetnya, alatnya, itu dikecilkan volumenya ya. Iya. Pak, saya itu seorang cucu memiliki nenek. Nenek itu memiliki satu orang anak laki-laki, yaitu ayah saya. Nah, saat ayah saya masih hidup, nenek saya itu memberikan hibah kepada kedua cucunya. Ya. Langsung didaftarkan sertifikatnya. Tapi sekarang ayah saya meninggal lebih dahulu. Kemudian nenek saya juga meninggal. Nah, sertifikatnya itu, Pak Ustadz, sertifikat hibah itu belum jadi. Adik-adiknya nenek minta menuntut itu minta dibagikan. Ada satu tanah yang belum dibagikan, Pak Ustadz. Bagaimana ya pembagiannya? Oh, iya. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu Gina Ayu Reza. Ya, bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya buat kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu. Nikmat kita berada di atas ilmu Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para ulama salafus salih. Ini adalah nikmat yang paling besar dan kita terus berdoa agar Allah memberikan keteguhan buat kita. Sabat, keteguhan berada di atas Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Para jamaah sekalian, pertanyaan dari
Gina di Garut sini mengawali acara kita di sore hari ini. Seorang nenek menghibahkan hartanya kepada 2 orang cucu. Bagaimana status hibahnya ini? Sekali lagi kita perlu memberikan penekanan lagi kepada semuanya bahwa baik di acara konsultasi fatwa tentang waris maupun yang lainnya yang diampu oleh ustadz-ustadz yang lain. Kita di Fatwa TV menjawab pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang masuk. Jadi jawaban kita ini berdasarkan pertanyaan yang masuk ke kita. Kita tidak tahu, para jamaah sekalian, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, redaksi dan Fatwa TV tentu tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Khususnya masalah waris yang pelik dengan permasalahan dan konflik di balik itu. Apakah info ini adalah yang ditanyakan kita adalah info yang valid apa adanya, subjektif atau objektif? Kita tidak tahu. Kita hanya menjawab berdasarkan pertanyaan yang masuk ke kita. Wallahu a'lam. Jadi pertanyaan Gina dari Garut, bagaimana status hibah yang diberikan oleh nenek kepada cucunya itu? Ya, si nenek tadi memberikan hibah kepada 2 cucunya. Bagaimana statusnya? Ya, hibah akan menjadi milik si penerima, yaitu si 2 cucu itu. Apalagi proses balik nama sudah dilakukan. Ya, lagi proses balik nama, kemudian si nenek wafat. Ya, berarti tanah yang dihibahkan kepada si cucu ini memang menjadi milik si penerima hibah, yaitu menjadi milik 2 cucu ini. Artinya kalau ada orang lain yang dalam hal ini adalah ahli waris menuntut, maka mereka tak berhak menuntut sama sekali. Ya. Apalagi si nenek ini punya ahli waris, yaitu anak laki-laki. Tadi dikatakan wafat siapa tadi? Wafat lebih dulu tadi. Anaknya dulu yang tunggal itu. Oh, anak laki-lakinya dulu yang 2019, wafat. kemudian neneknya meninggal 2020. Gitu. Oke. Jadi ahli warisnya yaitu saudara kandung dari si nenek ini tidak berhak menuntut karena itu memang tanah sudah menjadi milik si penerima hibah. Nah, yang menjadi warisan adalah tanah yang belum dibagikan oleh si nenek itu. Nah, tanah inilah tanah yang menjadi tanah peninggalan tarikah, menjadi tanah warisan yang berhak menerima adalah saudara-saudara kandung dari nenek ini, karena anak laki-laki nenek wafat lebih dulu. Dan dia, anak laki-laki nenek ini, sebagaimana cerita tadi, meninggalkan anak perempuan saja. Ya, jadi ahli warisnya adalah saudara kandung dari nenek dari tanah yang belum dihibahkan. Kalau yang sudah dihibahkan, maka menjadi milik penerima hibah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Semoga Ibu Gina Ayu Reza Nurfatwa di Jawa Barat, Kabupaten Garut bisa paham apa yang sudah Ustaz Nizar sampaikan. Kebetulan Alhamdulillah Qadarullah sudah sampai juga pertanyaan melalui Ustaz ini tadi Ibu Gina. Kemudian beliau telepon langsung. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari Abu Hafaqih di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Ana mau bertanya mengenai waris. Apa benar apabila bapak kita sudah meninggal, lalu harta yang ada harus dibagikan segera kepada ahli warisnya, walaupun kondisi ibu kami masih ada? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini pertanyaan dari Abu Faqih di Bekasi. Ya, terima kasih kepada Abu Faqih di Bekasi. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Pemirsa Fatwa dan pendengar radio semuanya, apakah warisan itu harus segera dibagi?
kata harus itu memberikan makna dalam bahasa hukum fikihnya itu wajib. Ya, kalau wajib berarti jika tidak berdosa. Nah, tentu ini membutuhkan dalil yang sangat kuat dalam hal ini dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh para ulama. Dalam hal ini tentu tidak ada yang mengharuskan atau mengatakan itu wajib, tidak ada. Terus bagaimana dong? Maka bahasanya adalah lebih baik dibagi secepatnya, tentu itu lebih bagus. Ya, kalau ditanya mana yang lebih baik? Ya, yang lebih baik adalah dibagi secepatnya. Itu lebih bagus. Apalagi di zaman sekarang ini. Artinya waktu-waktu ini, waktu di mana kondisi masyarakat sangat membutuhkan ya. Ekonomi turun, orang dagang menurun dan sebagainya. Maka tentu akan lebih baik. Tetapi permasalahannya adalah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semua adalah kembali kepada kesepakatan yang diambil oleh para ahli waris semuanya. Jadi jika ahli waris sepakat untuk melakukan penundaan dari pembagian harta waris, udah entar aja, maka itu hak mereka. Tapi kalau para ahli waris meminta untuk hak mereka dibagi secepatnya, hak mereka minta dibagi secepatnya. Baik yang menuntut itu semua, ataupun yang menuntut itu satu dari mereka. Ya, satu aja yang menuntut, maka tidak boleh dilakukan penundaan lagi. Kenapa? Karena yang menuntut ini adalah orang yang punya hak di situ. Nggak boleh yang lain mengatakan, udah kamu nggak usah minta-minta ini rumah biar buat rumah singgah. Umumnya kan gitu ya, buat ngumpul-ngumpul. Tidak boleh yang lain itu menahan. Kenapa? Loh, haknya dia kok yang lain ikut nahan haknya orang, kan nggak bisa. Ini kan hak saya, umpama hak saya, maka saya berhak untuk mengambil hak saya. Orang lain kan nggak berhak untuk menahan. Ya, contoh, saya pinjamkan mobil ke Mas Pongki. Ya kan, saya pinjam mobil ke Mas Pongki, umpamanya. Ya. Kemudian saya butuh mobil itu setelah sekian hari. Saya meminta mobil ke Mas Pongki. Lalu teman satu yang lain mengatakan, Pak Ahmad bilang, Nizar jangan diminta mobilmu ke Pongki. Saya lagi butuh. Ya jangan pokoknya. Berhak nggak si Ahmad ini menahan saya untuk mengambil mobil saya dari Mas Pongki? Oh iya, Masya Allah. Hah? Iya, berhak nggak jemaah? Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ya nggak berhak. Apa dia keberhakan Pak Ahmad untuk menahan hak saya? Ini kan mobil saya, ya kan? Lagian saya kan meminjamkan ke Mas Pongki. Saya bukan menjual ke beliau. Saya minjemin. Ya saya untuk mau saya ambil. Ya, begitulah kira-kira sebuah ilustrasi dan contoh, ya kan? Ini haknya dia. Kenapa kok orang lain ikut menghalangi? Ya jangan. Tapi kan ini bukan orang lain, Ustadz. Iya, paham. Ini kan hanya contoh aja, permisalan. Yang nahan ya kakaknya apa adiknya. Tetap dia nggak berhak. Ya, begitulah jamaah ilustrasinya. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah menetapkan ilmu kepada antum ya dengan berkah ya Ustaz ya. Amin. Semoga yang bertanya Abu Fakih di Bekasi bisa paham apa yang sudah Ustadz Nizar sampaikan. Baiklah, berikut Ustadz, ini pertanyaan dari Erna Ningsih di Jerman Ustadz. Wih, Alhamdulillah, menjauh juga ya monitornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nizar. Semoga Allah melindungi Ustadz. Baiklah, ini ada pertanyaan Ustadz, bagaimana atau apakah ada cara untuk mendapat harta peninggalan orang tua yang kafir jika mereka meninggal dunia? Karena suami saya merupakan anak satu-satunya, tidak ada keluarga lain. Kalau menurut hukum di negara sini, hanya suami saya lah yang berhak mendapatkan harta peninggalan tersebut kelak. Jika dalam Islam dia tidak berhak menerima warisan karena orang tuanya kafir,
apakah ada cara lain untuk mendapatkan harta peninggalan tersebut? Jika tidak boleh, apakah harus disedekahkan atau bagaimana ya? Karena sayang jika dibiarkan begitu saja. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Mantap nih. Mantap nih pertanyaannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini terima kasih pertanyaannya kepada Erna Ibu Ningsih. Erna Ningsih Di Jerman. di Jerman. Kalau kita orang Jawa suka nyebut Jerman itu jejere kauman katanya. Ya. Iya, Ustaz. Tapi saya akan jawab pakai bahasa Indonesia karena saya nggak bisa pakai bahasa Jerman ya jemaah ya. Kenapa ketawa Mas Maki? Jajaran kauman, Ustaz ya. Masya Allah. Tahu jajaran ini kauman? Tahu jajaran tetanggaan. Iya. Jadi terima kasih pertanyaannya dan terima kasih kepada Ibu Erna yang aktif menyaksikan acara-acara di Fatwa TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membukakan pintu-pintu rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua. Nah, masalah warisan ini sebetulnya hukumnya sudah baku ya jemaah ya. Hukumnya sudah baku ini. Nah, kalau dicari apakah dapat warisan dari orang tua yang kafir, tentu pendapat yang sahih dari kalangan para ulama tidak. Ya, karena hadisnya yang sudah sahih bentuknya, sifatnya. Ya, hadisnya sifatnya sudah sahih. Artinya la yarithul kafiru al muslim. Orang kafir tidak mewariskan kepada orang Islam. Ini yang ada dalam syariat Islam. Ya, jadi tidak ada ceritanya beda agama saling mewarisi di dalam Islam, tidak ada. Kenapa? Karena di ayat Quran kan juga udah jelas ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi ini syariat Anda dan ini syariat saya Al-Quran. Jadi tidak ada saling mewarisi dalam permasalahan ini. Adakah celahnya? Ya, saya tidak tahu jika suatu negara umpama kayak di Jerman, pemerintah daerahnya akhirnya mengetok palunya, ya pengadilan ngetok palu, lalu semua harta itu diserahkan oleh pengadilan kepada suami Anda yang notabene adalah satu-satunya anak Anda. Tapi kalau secara hukum syar'i, secara waris, ya tidak ada secara waris. Tapi kalau Anda menerima dari pemerintah, ya wallahu a'lam bissawab, dalam hal ini saya tidak berani berbicara. Kalau negara dengan pengadilannya di Jerman memutuskan Anda yang menerima, ya Jerman yang ngasih, berarti kan yang memutuskan adalah waliul amr. Kalau konteksnya bukan warisan, ya berarti tidak termasuk dalam hukum waris. Ya, kalau memang bukan waris, ya tidak masuk dalam konteks hukum waris. Karena yang ngasih bukan waris sifatnya, tapi yang ngasih adalah pemerintah kepada Anda. Ceritanya kan beda kalau sudah seperti itu. Kemudian kalau disedekahkan, apakah bermanfaat kepada yang meninggal? Ya tentu tidak, karena yang bersangkutan meninggal dalam kondisi kafir. Maka tidak bermanfaat suatu amalan apapun di saat dia menjadi kafir. Kafir itu kekufuran dia yang menjadi penghalang akan semua kebaikan buat dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baiklah, seperti itu Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya untuk Ibu Erna Ningsih di Jerman. Baiklah, ini sudah ada penelpon baru, coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Tina di Tulungagung, Ustaz. Silakan Ibu Tina, ingin disampaikan kepada Ustaz Rizar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Tina, Masya Allah. Begini Ustaz, saya punya saudara perempuan. Ya, mempunyai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Terus suaminya meninggal. Ya, suaminya meninggal, terus saudara saya tuh menikah lagi, mempunyai 3 orang anak perempuan. Terus setelah menikah, dua-duanya bekerja, berusaha
dua-duanya bersama gitu loh Ustaz. Sehingga bisa membeli rumah dan mempunyai toko. Nah, sekarang dua-duanya sudah meninggal, tapi rumah tersebut diatasnamakan suaminya. Jadi si istri ini meninggal ya Bu ya? Nah, pembagian waris tersebut mau menanyakan tentang pembagian waris tersebut Ustaz. Terima kasih. Sebentar Ibu Tina, saya boleh bertanya? Ya. Apakah sang istri ini, saudara perempuan Ibu ini, Ya. adakah dia meninggalkan harta yang memang menjadi milik dia, yang tidak bercampur kepemilikan dengan suami yang kedua? Wah, dulu itu kan masih sangat muda sekali. Jadi setelah menikah itu ya pada waktu itu belum punya apa-apa. Terus akhirnya bekerja bersama gitu loh, bekerja berusaha buka toko gitu loh Ustaz. Berarti yang bekerja ini suaminya? Enggak, bukan, ya sama-sama. Enggak, yang punya duit modal siapa Ibu? Ya dua-duanya Ustaz. Soalnya dulu kan gini loh Ustaz ya, enggak punya apa-apa, terus berkeinginan membuka toko. Terus yang perempuan juga yang mencari dagangan, terus ya juga meladeni suaminya juga juga mencari dagangan. Jadi sama-sama. Modalnya dari mana Ibu? Modalnya dari dua-duanya. Mungkin patungan gitu. Iya, patungan. Sama-sama ngeluarin duit Ibu Tina. Iya. Terus lalu sekarang kan dua-duanya sudah meninggal. Terus bagaimana pembagian saya nanya lagi Ibu Tina. Berarti toko yang dibeli ini dari uang patungan berdua ya? Iya, dulunya belum punya apa-apa. Rumah yang dia beli berarti hasil dari toko Ibu Tina? Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih Ibu infonya. Gini Ustadz ya, toko dulu itu bukan berupa toko, jadi berupa seperti barang-barang rancangan gitu loh. Barang dagangan. Nah, terus sekarang sudah membeli rumah, tapi rumah tersebut diatasnamakan suaminya gitu loh Ustadz. Ibu tahu nggak beli rumahnya, uangnya siapa? ya pada waktu itu ya mungkin ya patungan berdua Ustadz. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih Ustadz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan Ibu Tina di Tulungagung. Masya Allah, habis dari Jerman ke Tulungagung. Cepat amat ya. Masya Allah, kita bersyukur jemaah ya. Iya, Masya Allah. Allah kasih kemudahan buat kita untuk berbagi ilmu, untuk belajar dengan teknologi yang ada sekarang dalam satu waktu ya. Bernegeri yang jauh beda bisa menyaksikan dalam satu majelis ilmu dalam waktu yang sama. Subhanallah, ini satu nikmat yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pemirsa dan pendengar radio semuanya, ini kenapa saya tadi banyak nanya kepada Ibu Tina? Karena perempuan yang meninggal ini menikah 2 kali. Pernikahan pertama punya 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Kemudian menikah lagi yang kedua karena suaminya wafat. Dia menikah lagi. Pernikahan yang kedua ini punya 3 perempuan, anak 3 perempuan. Dan lalu dengan pernikahan kedua dia punya toko dan rumah. Artinya toko dengan modal bareng-bareng berdua, lahirlah toko bagus, kemudian punya rumah. Nah, berarti ini masalahnya ada ahli waris yang berbeda. Ya, siapa? Nah, 2 anak dari suami yang pertama. Gitu loh. 2 anak dari suami yang pertama. Itulah yang saya tanyakan tadi. Kenapa jika rumah ini kepemilikannya adalah sepenuhnya milik suami berdasarkan dari sertifikat ya, karena Ibu Tina yang bertanya ini juga tidak tahu. Ibu Tina kan hanya menjawab kemungkinan
Kemungkinan besar ya duit bareng-bareng, kan gitu jawaban Ibu Tina tadi. Kemungkinan. Nah, kemungkinan berarti itu kan satu hal yang bersifat ragu-ragu. Lalu ada hal yang bersifat yakin. Apa itu yang bersifat pasti? Yang bersifat pasti adalah rumah ini atas nama sang suami. Jadi berkumpullah dua di sini. Ada yang bersifat yakin, yaitu rumah atas nama sang suami, dan kemungkinan ragu-ragu, yaitu kemungkinan ini bareng-bareng. Maka bertemulah antara hal yang pasti dengan ragu-ragu. Mana yang didahulukan jamaah? Kaedahnya al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Nah, ini kan yang pasti adalah sertifikat rumah atas nama sang suami. Saya tanya tadi, Ibu tahu ini persis kemungkinannya. Nah, itu tadi prinsip dasar kita menjawab berdasarkan pertanyaan dan bahasa yang disampaikan. Jadi, bagaimana dengan rumah? Karena rumah ini sudah menjadi milik suami, dan itu sertifikatnya atas nama suami, berarti rumah ini milik seutuhnya suami, berarti siapa ahli warisnya? Nah, di sini Ibu Tina pula tidak merinci. Tadi juga lupa saya nanya ya. Mohon maaf Ibu Tina, saya lupa nanya. Lebih dulu siapa wafat? Suaminya apa istrinya? Lebih dulu siapa yang wafat? Suaminya atau istrinya? Kalau suami yang lebih dulu wafat, berarti si istri dapat warisan dari suaminya berupa rumah. Lalu haknya si istri diberikan kepada anak-anaknya. Jadi ini kalau ada tulisan enak ini sebetulnya ya. Ya. Jadi punya 2 anak dari laki-laki dari suami pertama. 3 dari suami kedua. Lalu si istri ini wafat lebih belakangan dari suaminya umpama. Suaminya wafat lebih dulu. Berarti ibu ini dapat warisan dari suaminya yang berupa rumah. Karena rumah milik suami 100%. Itu tadi penjelasan saya ya. Istri dapat 1/8. Oke, sisanya buat siapa? Sisanya buat yang ini doang. Nih, anak perempuan 3 ini. Ya, anak perempuan 3 ini sisanya. Mohon maaf, bukan sisanya, 2/3. Ya, si istri 1/8, 2/3 buat dia. Sisanya buat siapa? Sisanya buat saudara kandung dari sang suami. Lalu haknya ibu ini yang wafat, istri 1/8 ini, diberikan kepada 5 orang anaknya. Tuh, muncul kan? Yang 2 ini muncul. Kenapa? Karena yang 2 ini bukan dari suami yang sekarang. Dia dari suami yang pertama. Berarti 5. Oke. Sekarang kalau yang meninggal duluan itu istrinya, berarti warisan dari rumah ini sepenuhnya milik 3 anak perempuan ini, 2/3 sisanya buat saudara kandungnya. Adapun 2 anak ini tidak mendapatkan karena dia berasal dari suami yang berbeda. Lalu berkaitan dengan toko, karena toko ini bareng-bareng, yang dikatakan tadi tidak ada yang bersifat pasti, berarti diambil 50%, 50%. 50% milik suami, 50% milik si istri. Nah, kalau milik si suami berarti dibagi kepada 3 anaknya. Kalau milik istri berarti dibagi kepada 5 anaknya. Plus siapa yang wafat duluan. Berarti kalau istri wafat duluan, berarti suaminya masih mendapatkan. Jadi masih panjang, mungkin ibu bingung, ya kan? Mungkin ibu bingung, nanti kalau ibu masih bingung, bisa ditanyakan lagi by phone, Bu, ya. Telepon lagi, nggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya Ibu atas jawaban dari Ustaz Nizar Hafizahullah Ta'ala. Ini sudah ada penelpon baru masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, dari Ibu siapa di mana nih? Dari Ibu Lia, Jakarta. Ibu Lia di Jakarta. Silakan Ibu Lia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Begini Pak Ustadz, saya mau menanya tentang waris. Tahun 2000 ayah saya meninggal. Kemudian meninggalkan anak 7 orang. 7 orang. Ya, laki-laki, 4 perempuan. Iya. Laki-laki 3. Laki-laki 3 ya? Ya. Laki 3, Oke. perempuan 4. Ya, kemudian pada tahun 2010 itu kakak saya yang laki-laki meninggal. Oke. Tapi sebelumnya begini Pak Ustadz, sejak ayah saya meninggal tahun 2000 itu meninggalkan warisan itu 2 rumah, 1 mobil. Oke, rumah sama mobil ya. Ya, tapi pada saat itu belum ada pembagian sampai 2010 kakak saya meninggal yang laki-laki itu belum juga dibagi warisnya. Nah, kemudian 2018 Mobilnya Lamborghini, Bu ya? kemudian 2018 Silakan. Iya, Silakan, Bu. Ibu. Terus silakan Bu. saya meninggal. Oh iya, anak laki ya. Ya, ibu saya meninggal. Oh, Ibu. Tahun berapa tadi? Kemudian barulah kita akan Afan Ibu, maaf Ibu, ibunya meninggal tadi, istrinya tadi meninggal tahun berapa Ibu? Setelah 2010? 2018. 2018. Istrinya meninggal ya, ibunya ya. Ya. Jadi kami semua sisa anak ini akan membagi waris. Ya. Agak bingung Pak Ustadz karena ada yang saya ketahui bahwa ada hak yang kakak saya yang terhadap ibu saya karena meninggal lebih dahulu daripada ibu saya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Hak karena kakak saya meninggal ini punya anak 2 laki-laki. Oke. Ya. Bu Lia, saya boleh bertanya Ibu? Ya. Saya nggak nanya mobilnya Lamborghini nggak Bu ya. Jadi apa namanya? Yang pertama wafat ayah ya. Ya. Kemudian 2010 anak laki. Ya. 2018 istri. Iya. Oke. Ya, ibu saya. Ibu, oke. Yang mau dibagi sekarang warisan milik siapa Ibu? Ya dari sejak awal itu ada 2 rumah, 1 mobil. Ya, saya tahu ada 2 rumah, 1 mobil. Ya. Ini milik siapa Ibu? Ya, dari kedua orang tua saya, dua-duanya memang dulu bekerja. Ibu saya sebagai guru, ayah saya pegawai negeri. Wah, ini runyam ini Bu, kalau milik berdua ini Bu. Iya, resikonya berat. Jadi Ibu harus memastikan apakah benar rumah ini milik berdua. Kalau milik berdua berarti dalam artian begini Ibu Lia. Ayah Anda ikut mengeluarkan uang untuk membeli rumah ini. Ya. Ibu juga ikut keluar uang untuk beli rumah dan mobil ini. Dua-duanya ikut mengeluarkan uang. Ya. Apakah seperti itu bentuknya? Atau ini hanya budaya masyarakat Indonesia saja, di mana harta suami itu juga dinisbatkan kepada harta istri juga, gitu. Ya, yang pasti setahu saya, ibu saya memang seorang guru kan pasti ada gaji. Kemudian ayah saya juga pegawai negeri ada gaji. Nah, apakah waktu itu kan masih kecil ya, karena rumah ini kan saya dilahirkan di rumah itu, jadi saya juga nggak tahu itu. Oke, sertifikat atas nama siapa? Sertifikat setelah masih nama ayah saya karena. Nah, sudah pegang yang itu aja kalau gitu Ibu. Ya. Ya, oke. Sekarang ketemu kalau memang sertifikat dari 2 rumah itu atas nama ayah. Ya, yang satu nggak Pak Ustadz, yang satu atas nama ibu saya. Nah, ini Ibu. Nanti dulu. 1 rumah atas nama suami. 1 rumah atas nama istri. Gitu ya? Ya. Oke, yang mobil? Yang mobil atas nama ayah saya. Oh, yang Lamborghini atas nama ayah ya? Ya.
mobil Lamborghini-nya. Oke, terima kasih Ibu. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Iya. Kemudian ada beberapa perhiasan ibu saya ya. Ibu saya meninggalkan beberapa perhiasan lah. Itu bagaimana itu pembagiannya juga Pak Ustadz? Perhiasan. Baik Ibu, ditunggu jawabannya Bu. Insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih atas teleponnya. Fadhil Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Begini, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semua. Ada yang unik dari kasus keluarga Ibu Lia ini. Kenapa? Jadi sang suami, dalam hal ini ayah mereka ya, kalau bahasa saya sang suami, kenapa? Memudahkan untuk perhitungan ilmu waris biar tak terjadi salah persepsi gitu ya. Sang suami wafat tahun 2000, kemudian setelah itu anaknya, kemudian setelah itu ibunya. Nah, disinilah pemirsa dan pendengar radio semua harus diketahui ini harta milik siapa. Jadi Ibu Lia dan semua para pemirsa, kalau harta ini semua milik suami, kalau ada harta milik suami, berarti anak yang wafat 2010 itu dapat warisan. Paham ya? Saya ulangi lagi. Ya, kalau harta itu milik suami, milik ayah, jangan bilang ayah, bahasanya beda kalau waris. Jika harta itu milik suami, maka anak yang wafat setelahnya itu dapat warisan. Kenapa? Karena sang anak ini kan wafatnya 2010, sedangkan ayah wafat tahun 2000. Berarti kan masih hidup dia. Ya kan? Berarti sang anak dapat warisan yang wafat ini. Tapi kalau harta ini milik sang ibu, anak yang wafat 2010 ini tidak dapat warisan. Kenapa jemaah? Karena sang anak ini wafat lebih dulu. Karena dia wafat 2010. Sedangkan sang ibu wafat 2018. Ya. Semoga faham. Jadi berdasarkan penjelasan ini tadi, satu rumah atas nama suami. Berarti kita berpijak pada dokumen yang sah negara. Ya, yaitu berarti rumah ini kepemilikannya adalah milik suami yang satu rumah. Dan mobil juga milik suami. Berarti mobil sama satu rumah milik suami. Berarti ahli warisnya siapa ini yang menjadi dokumen yang sah milik ayah? Di bahasa Anda ayah, berarti ahli warisnya siapa? Ahli warisnya komplit semuanya, yaitu meninggalkan satu orang istri 1/8 dan meninggalkan 7 anak. Ya, yang mendapatkan sisa semuanya, sisanya 7/8-nya. Ya, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Lalu yang sudah wafat, haknya dia 2 bagian, diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan, yaitu istri dan anaknya. Bukan anaknya doang, istri dan anaknya. Ya, karena ini warisan dari yang wafat. Gitu ya. Oke, jika harta itu menjadi kepemilikan sang istri, yaitu rumah yang satu, dan perhiasan, berarti ini milik sang istri alias ibu. Lalu siapa ahli warisnya? Berarti ahli warisnya adalah 6 orang anak. Siapa 6 orang anak itu? 2 laki-laki, 4 perempuan. Jadi hartanya dibagi 8. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Loh yang wafat tidak dapat bagian warisan karena yang bersangkutan wafat lebih dulu. Nah, bagaimana dengan anaknya? Kalau dia punya anak laki-laki seperti yang dikatakan tadi, berarti kan jatuhnya cucu. 2 anak laki-laki jatuhnya cucu. Cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ya cucu dari anak laki-laki. Ya cucu dari anak laki-laki itu ahli waris. Ya cucu dari anak laki-laki itu ahli waris.
Cuman mereka di sini terhalang oleh 2 anak laki-laki. Jadi cucu ini terhalang, ahli waris yang nggak dapat warisan karena terhalang oleh anak yang lebih dekat, yaitu anak laki-laki lebih dekat dari cucu. Dia terhalang. Secara waris dia tidak mendapatkan dari harta sang ibu. Kalau secara kekeluargaan dibagi, yaitu urusan kalian para ahli waris. Barakallahu fiik. Amin. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Semoga ibu yang bertanya, Ibu Lia di Jakarta bisa paham ya. Sudah cukup jelas Ustaz Nizar, panjang lebar insya Allah, semoga berkah ya Bu ya. Baiklah, ini sudah ada penelpon baru lagi, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, dari Bapak siapa di mana? Ya, dari Pak Ali dari Medan. Ya, Pak Ali, silakan. Pak Ali dari Medan, Pak Ali. Bisa bertanya kepada Ustaz Nizar, Pak Ali, silakan. Ini gini Ustaz. Ya. Tapi sebelumnya Pak Ali. Ya, volume televisinya Pak. Volume. Volume televisi. Ya, ya. Ya. Sudah? Nah, ya. Silakan. Matiin televisinya Pak, suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ali, saya mau nanya sebelum Pak Ali nanya duluan. Ya. Apa ini? Kenapa duren di Medan nggak pernah berhenti Pak Ali? Duren. Iya. Oh, duren di Medan ada yang dari apa Pak? Ada yang dari gunung, ada yang Masya Allah. macam-macam dah itu. Oh gitu gitu Pak Ali. ya. Ada yang dari gunung. Nggak berhenti kayaknya Pak Ali. Ya. Masya Itu Allah. sama yang Masya Allah, nikmat. Ya udah Pak Ali, pertanyaannya Pak Ali. Iya. ya. Oke Pak ya. Iya. Oke Ustaz. Ini gini Ustaz. Mm-mm. Dia mempunyai anak, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi harta pusakanya ini ada sekitar, ya katakanlah udah dibagi sesuai dengan syariat. Nah, udah dibagi sesuai dengan syariat. 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya kan begitu kan? 2 Ya. laki-laki, 1 perempuan. Ya, jatahnya gitu. Oke. Nah, jadi, tapi orang tuanya masih hidup kedua-duanya. Orang tuanya berwasiat, ini sudah saya bagi sesuai dengan syariat. Tetapi selama kami masih hidup, ayah dan mama atau ibu, Nah. ini masih kami yang mengambil hasilnya. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah itu diperbolehkan? Nah, Saya takut Pak Ali. Saya takut Pak Ali. Gimana Ustaz? aku itu kenapa? Karena waris itu kan orangnya sudah meninggal Pak Ali. Gimana ceritanya Pak Ali? Belum meninggal. Waduh, kan bagi-bagi waris kan orangnya udah meninggal nih baru dibagi. Kalau yang bersangkutan udah bagi-bagi sendiri, berarti yang bagi siapa itu Pak Ali? Kitanya serem nih akhirnya Pak Ali. Meninggal Ustaz, belum meninggal. Oh belum meninggal lah Pak Ali ngomongnya bagi-bagi waris. Ya. Ini anaknya ada beberapa orang. Oh gitu, iya. Jadi orang tuanya masih hidup Pak Ali? Ya, tapi udah dibagi memang pakai surat. Oh pakai surat, ya makasih Pak Ali. Ya, kita katakanlah segel lah dulu istilahnya kan. Iya. Ini begini, ini segini, tapi sesuai dengan syariat. Ya, paham Pak Ali. Pesan dari orang tuanya, ini hasil ladang semua kamu tidak boleh kamu ambil, ini masih hak kami kalau kami masih hidup. Nah, kalau sudah nanti meninggal orang tua keduanya baru diambil sesuai dengan pembagian yang sudah dibagi, kan gitu. Ya. Jadi yang saya tanya, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Iya, oke Pak Ali. Nah, satu. Yang kedua, sekarang kan misalnya ada warisan 1M. Nah, katakan dia mempunyai anak dan mempunyai laki-laki, mempunyai perempuan. Jadi kalau nggak salah saya Ustaz bilang itu kan bagian apa itu kan 1/8 atau 1/4 Ustaz. Bagiannya siapa? Bagian mamahnya harta warisan Iya, istrinya 1/8. Nah, 1/8. Itu 1/8 dari harga 1M ini ataukah sudah dibagi yang sama anak-anaknya ini? Oh gitu. Iya, dan yang seterusnya Ustaz, ini maaf Ustaz, agak panjang nih. Yang seterusnya
tolong saya minta HP Ustaz. Nanti kadang-kadang saya ini ditanya orang nggak bisa menjawabnya. Jadi mohon HP Ustaz, saya tolong dikasih tahu. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa, ini rupanya Pak Ali ini tempat bertanya di masyarakatnya ya. Masya Allah. Sering banget ini nanya Pak Ali ini. Masya Allah. Selalu pertanyaannya lain-lain. Iya, Masya Allah. Ini belum Ustadz yang lain ini, Masya Allah nih. Oke, jazakumullahu khairan. Kasus pertama, orang tua masih hidup. Ya, orang tuanya ini hidup dua-duanya. Lalu dibagi-bagi tuh harta. Ini dibagi. Ini buat kamu, ini buat kamu. Tapi nanti kamu menguasai menjadi milik kamu kalau orang tuanya sudah wafat dua-duanya. Bagaimana ini? Sepertinya saya melihat ini adalah bentuknya wasiat. Ya, karena dikaitkan dengan kondisi dia di saat wafat. Ini wasiat. Secara prinsip dalam syariat Islam, wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh. La wasiyata liwaris, tidak boleh. Tapi kalau bentuknya itu pemirsa dan pendengar radio semua adalah wasiatnya bunyinya jika wasiatnya itu berisi pembagian waris sesuai syariat Islam. Bahwa laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, itu dicantumkan sesuai syariat Islam, tapi bentuknya wasiat. Maka ini dilaksanakan karena itu memang tuntunan syariat, bukan karena wasiatnya. Tapi ini wasiat yang bagus. Berarti orang tuanya berwasiat agar dibagi sesuai dengan syariat Islam. Ini luar biasa. Orang tua yang semoga Allah memberikan keberkahan. Yaitu apa? Mengajak anaknya untuk membagi dan berpijak pada hukum Allah dan Rasulullah SAW. Ya enggak apa-apa, itu dikerjakan. Karena memang itu bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang jatuhnya itu wasiat, tapi pelaksanaannya bukan karena wasiatnya, tapi karena itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian yang kedua, seseorang punya harta 1 miliar. Lalu sang istrinya masih ada. Berarti yang meninggal suami umpama, punya uang 1 miliar. Si istri mendapatkan 1/8 karena yang wafat ini punya anak. Nah, 1/8 ini dari mana? Ya dari 1 miliar Pak Ali. Ya 1 miliar dari jamaah. Punya uang warisan 1 M. Punya anak, punya istri. Berarti istrinya 1/8. Berarti 1/8 dari 1 miliar. Yaitu berapa? 125 juta. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah, perhitungannya mantap. Semoga Bapak Ali di Medan bisa paham apa yang sudah disampaikan dan juga jangan lupa duren yang ditanyakan Ustaz Nizar tadi. Masya Allah, barakallahu Ustaz. Masya Allah, kok kepikir duren Ustaz? Iya, ngomong aja, cuman Medan kok ada terus. Enak ya, Ustaz? Ada terus. Ada terus ya? Iya. Nggak musim ya? Musim terus ya? Masya Allah. Iya, ya Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz, cukup singkat dan padat. Semoga Ustaz juga bisa menjawab singkat dan padat. Dari Memi Hidayati di Jawa Timur, Kota Surabaya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar, Ustaz kesayangan kami dalam hal pembagian waris. Masya Allah. Apakah hutang suami yang meninggal dunia itu adalah kewajiban istri untuk melunasinya? Syukron. Segitu Ustaz pertanyaannya. Waduh, warisan nggak enak. Hutang suami yang meninggal. Warisan nggak enak. Warisan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Memi di Surabaya. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Masalah hutang. Ya, hutang ini ngeri. Ya, sedapnya waktu nerima. Ngerinya habis itu. Ya, setelah itu baru ngeri bayarnya. Ya, berbahaya nih. Kalau wafat maka tergalang semua itu kalau utangnya belum dibayar. Kan gitu kan ya.
Lalu tanggung jawab siapa ini hutang ini jika yang bersangkutan wafat? Maka itu tanggung jawab dari para ahli waris. Bukan istri aja, para ahli waris. Ya, siapa ahli warisnya? Ya termasuk istri. Ada istri, ada anak-anak. Kalau anaknya sudah gede-gede, sudah pada bekerja semuanya, ya maka istri dan anak-anaknya ini yang menanggung hutang sang ayah ini, dibagi ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu kalau ada harta peninggalan dia dapat berapa, yaitu yang dia punya kewajiban untuk membayarnya. Ya. Kalau ahli warisnya umpama dia nggak punya anak, ada saudara-saudara kandungnya, ya berarti saudara-saudara kandung ikut menanggung hutang dari si fulan ini yang wafat. Tapi kalau hutangnya ada orang lain yang mau menanggung, umpama teman akrabnya ikut mau menanggung hutangnya. Masya Allah, ya, ini luar biasa teman ini. Ya, saya pernah menyaksikan jenazah seseorang lah, ya. Kebetulan waktu itu kita yang ikut membantunya, ya, dengan teman-teman yang lain. Lalu ada seseorang, saya diminta untuk ngisi tausiah di kuburan. Akhirnya ada satu orang yang kebetulan sudah wafat pula sekarang, ya, rahimahumullahu rahmah wasi'ah. Bisikin ke saya jamaah, Ustadz, umumin ke jamaah kalau si fulan yang wafat ini punya hutang, saya bertanggung jawab 100% dari hutang-hutangnya. Masya Allah jamaah. Ya, kebetulan yang wafat seorang ustadz, ya bisikin. Nah inilah sebuah persahabatan yang luar biasa, ya, atau seorang murid yang benar-benar menghargai seorang gurunya, ustadznya. Jadi kalau ada seorang teman yang menanggung hutangnya, maka ini adalah sebuah kebaikan dan sedekah yang luar biasa. Tapi kalau tidak ada, ya berarti keluarganya sesuai dengan struktur ahli waris itu. Wallahu a'lam wa a'la. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz, Masya Allah. Ini ada, alhamdulillah, ini ada penelpon masuk lagi. Semoga bisa cukup waktunya ya. Kita masih memiliki waktu sekitar 8 menit atau 9 menit. Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Iya, dari Ibu siapa di mana? Ibu Ayu di Bekasi. Ibu Ayu Bekasi. Silakan Ibu Ayu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Silakan Ibu Ayu. Saya punya orang tua sudah meninggal Pak Ustaz. Dan kami ada, halo? Iya, silakan Ibu. Dan kami ada 11 orang. Wow. Masya Allah. 9 orang laki-laki dan 2 wanita. Nah, kedua orang tua saya memiliki 2 rumah. Iya. Oke. Setelah berunding, ada 2 orang kakak saya yang pertama meninggal dan adik saya yang terakhir yang meninggal, yang sudah meninggal. Nah, sekarang pembagian warisannya ini dengan dibagi oleh kakak saya yang nomor 2 dan nomor 3 karena dia laki-laki yang paling besar, dan dibagilah 2 rumah itu untuk yang telah meninggal ini, kami yang masih ada ini semuanya sama dengan yang kakak saya dan adik saya yang sudah meninggal. Jadi dibagi sama, jadi 5 orang untuk rumah yang pertama dan 5 orang untuk yang rumah yang kedua. Pembagiannya itu Pak Ustadz. Dan apakah pembagian ini menurut Pak Ustadz sudah benarkah? Karena rumah yang dibagi itu, yang pertama, yang rumah yang di depan Pak Ustadz, maksud saya, rumah yang di depan itu tidak, maksudnya dipergunakan oleh adik saya yang tidak memiliki rumah, ditempati oleh adik saya yang tidak memiliki rumah. Sedangkan yang kedua Pak Ustadz, dengan pembagian yang sudah disepakati bersama Pak Ustadz, rumah itu dikontrakkan dengan pembagian dengan
yang pembagian dengan kami yang sudah ada di rumah yang kedua itu dibagi, Pak Ustadz. Jadi dikontrakan selama ini baru memasuki 3 tahun untuk dikontrakan. Jadi yang rumah yang pertama itu, Pak Ustadz, jadi ditempati oleh adik saya yang tidak memiliki rumah. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apakah benar pembagian ini? Karena kami pun juga takut karena apa tidak sesuai dengan hukum dan syariat Islam yang saya ketahui. Jadi mudah-mudahan. Sebentar Ibu, saya mau bertanya dulu Ibu. Ya. 2 anak laki-laki yang sudah wafat, lebih Ya. dulu mana dengan orang tuanya Ibu? Kalau orang tua saya, bapak saya sudah meninggal sebelum kakak dan adik saya meninggal. Duluan? Iya, duluan. Ayah, terus habis itu? Habis itu kakak saya yang pertama. Baru adik saya, baru ibu saya meninggal, baru adik saya yang terakhir. Oke. Pertanyaan saya berikutnya Ibu. Ya. 2 rumah ini milik siapa Ibu? Milik ayah saya. Oh, milik ayah. Ya. Oke. Ya. Makasih Ibu. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Ayu yang bertanya di Bekasi. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita, hidayah ilmu yang bermanfaat, dan hidayah untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Ya, berkaitan dengan kasus ini, anak 11, lalu rumah 2 dibagi kepada 11 anak ini dengan skema yang tadi, yang ini untuk ini, yang ini untuk ini. Tapi dibagi rata, boleh gak pembagian ratanya? Kalau dibagi rata ya tentu tidak boleh Ibu. Karena ini bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bertentangan dengan Al-Quran. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kepada kita berkaitan dengan pembagian harta waris peninggalan ini, harta warisan, bahwa anak laki-laki 1 sama dengan 2 anak perempuan. Jadi anak laki-laki 1 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, ini ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat. Ya Allah yang menetapkan di dalam Al-Quran. Maka kita wajib untuk membagi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi, buatlah perhitungan dulu dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan di Al-Quran ini. Bahwa laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Termasuk di dalamnya yang sudah wafat. Ya, yang sudah wafat dia berhak mendapatkan bagian sama seperti anak laki-laki yang lainnya. Ya nggak boleh yang wafat ini karena dia sudah wafat kita kasih 1 bagian aja deh, kita samain sama yang perempuan, nggak boleh. Dia tetap mendapatkan 2 bagian seperti anak laki-laki yang lain. Kemudian setelah dibagi dengan ketentuan syariah itu, lalu terserah kepada masing-masing. Apakah masing-masing dari anak laki-laki ini mau berbagi untuk saudari perempuannya, itu urusan mereka. Jadi kalau mereka anak laki-laki ini mau berbagi untuk menyamakan hak, itu haknya mereka. Yang penting dibagi dulu sesuai syariat, setelah itu terserah masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua ini saran. Ya, kalau yang rumah yang 1 dijual, rumah yang 1 baru ditempati, dikontrakin. Kalau saran saya, mending rumah yang 1 itu yang sudah dijual, itu dibagi kepada 11 anak. Kalau dipisah-pisah, nanti yang lain gerundel Ibu, ngedumel. Kok saya nggak dibagi, malah menunggu rumah yang depan. Padahal rumah depan masih dikontrakin, kapan lakunya nggak tahu. Ngedumel akhirnya sama-sama juga perlu dan butuh duit. Jadi mending rumah pertama yang dijual itu langsung dibagi kepada 11 anak.
Ya, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Setelah mendapatkan hak masing-masing, terserah mereka mau bagi rata atau apa, itu urusan masing-masing. Adapun rumah yang kedua dikontrakin, ya udah yang dikontrakin berarti hasil kontrakannya itu yang dibagi menjadi warisan dengan pembagian yang sama. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Baiklah Ustaz, itu tadi jawabannya. Barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban antum tadi bisa dipahami oleh penanya tadi ya. Baiklah Ustaz, dengan jawaban antum tadi mentuntaskan acara Selesai. di sore Masya hari Allah. ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan keluasan ilmu dan berkat atas ilmu yang antum share kepada kami di sini Ustaz ya. Dan semoga pekan depan antum masih punya waktu ya Ustaz ya. Insya Allah. Amin. Baiklah pemirsa, genap sudah acara ini fikih praktis ilmu waris secara live interaktif di Fatwa TV. Dan jangan lupa nanti malam insya Allah kita akan laksanakan live interaktif konsultasi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Musyafaat Darini. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk di nomor telepon yang sudah disediakan di layar nanti 0331 544 867. Nah seperti itu. Baiklah Ustaz, kita tutup acara ini Ustaz dengan kafaratul majelis. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Pemirsa, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir. Oh,